Wanita ini langsung pergi ke pintu untuk merobek bajingan itu. Bajingan itu sangat marah. Baru saja, pasangan itu mengetuk pintu rumah presiden. Sungguh luar biasa melihat dua presiden dan istri mereka. Karena mereka tidak mengundang mereka sama sekali. Tapi aku masih mengundang mereka berdua masuk. Suami merasa tidak enak ketika dia melihat ini. Tapi Anda hanya bisa menggigit peluru dan masuk. Rumah presiden luar biasa. Wanita saat berkunjung, sambil memuji selera presiden dan istrinya. Tanpa menunggu undangan, ia mengusulkan untuk mengunjungi lantai 2. Sang suami berkata dengan gugup bahwa lantai 2 adalah ruang pribadi. Itu kasar. Ketua mengatakan tidak apa-apa. Datang ke lantai 2. Wanita mengambil vas. Suami menyuruhnya untuk meletakkannya dan mengatakan itu akan menyenangkan. Pada saat ini, putri presiden keluar. Wanita melepaskan tangan setelah satu kali melihat. Vas itu hancur berkeping-keping. Melihat puing-puing. Wanita mengatakan barang orang lain tidak boleh disentuh dengan santai. Ini mengacu pada wajah putri dan suami presiden berubah menjadi hijau. Putri presiden menanyainya, mengapa Anda membobol rumah Anda sendiri? Wanita itu berkata bahwa gadis kecil itu benar-benar tidak berpendidikan. Saya tamu yang diundang oleh ibumu. Putri presiden yang marah tidak bisa berkata-kata. Pasangan itu kemudian pergi untuk makan malam. Wanita tidak menunggu mereka untuk berbicara. Hanya menyesap anggur merah. Mejanya memalukan. Istri presiden bertanya kepada wanita itu dengan hati-hati. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Wanita menoleh ke suami, mengatakan masalahnya adalah dia. Orang-orang di meja terkejut lagi. Suami panik saat ini. Katakan saja dia mabuk dan ingin menariknya pergi. Wanita berbicara langsung. Sepertinya putrimu sedang hamil. Kamu belum tahu. Presiden dan istrinya tiba-tiba menjadi jelek. Putri mereka juga malu. Istri presiden bertanya kepada putrinya apa yang terjadi. Putri menatap pria itu. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani mengaku melihat wanita ini. Katakan ini adalah pria yang disukai putri Anda saat berlutut. Saat ini, saya belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu. Istri yang dikhianati. Dia juga berteriak dan membentak istrinya. Baru saja, wanita itu datang ke pintu dan merobek bajingan itu. Bajingan, setelah mengambil departemen pengejaran mereka berjalan pergi. Kemudian suami saya mengejarnya. Ambil seorang wanita. Tanyakan padanya mengapa dia harus melakukannya. Wanita itu berkata aku memberimu banyak kesempatan. Tapi Anda tidak pernah hanya menipu. Tidak menyangka. Pria itu kesal dan menyalahkan wanita itu pada gilirannya. Mengatakan dia mengacaukan keluarga presiden adalah menghancurkan karirnya. Dan tanpa malu bertanya pada wanita itu. Apakah jatuh cinta itu dosa? Wanita tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah bajingan yang mengkhianati pernikahan juga layak dicintai? Wanita patah hati. Dia sudah tercekik untuk sementara waktu. Saya curhat ke suami saya. Lalu dengan keras menyuruh suaminya untuk bercerai. Wanita itu menyuruhnya untuk tidak melihat putranya lagi. Tanpa menunggu suaminya bereaksi, dia melangkah pergi. Setelah wanita itu pergi, pria itu duduk di tanah dan mulai tercengang. Dia sepertinya telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Saat itu, putri presiden datang. Saya pikir itu akan menjadi berantakan. Tak disangka, teh hijau sederhana ini masih mempercayainya. Lebih rela menyerahkan martabatnya untuknya. Bahkan bukan orang tuamu sendiri. Suami menerima penyelesaian perceraian wanita pada hari berikutnya. Dia segera memanggil wanita itu. Mengatakan dia tidak akan menyerahkan hartanya dan putranya. Biarkan wanita itu menunggu dan melihat. Wanita itu datang ke rumah sakit dengan perasaan bingung. Semua orang di sekitar menunjuk padanya. Pacar menyuruhnya untuk bergegas dan melihat online. Hanya wanita yang tahu. Ternyata seseorang memfitnahnya secara online karena sakit jiwa. Tidak menghormati pasien. Tidak cocok untuk jabatan wakil dekan. Segera wanita itu dipanggil ke kantor dekan untuk berbicara. Saya membuka pintu dan menemukan suami saya ada di dalam. Dia melaporkan kepada dekan bahwa wanita itu menginstruksikan pasien untuk mengambil gambar keberadaan sendiri. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa bahkan jika aku mengkhianatimu, tetapi Anda mengancam untuk menginstruksikan pasien. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Wanita membela. Suami makin tak kenal lelah. Berbicara sepanjang waktu merangsang seorang wanita. Bahkan ibu mertua dalam kecelakaan mobil. Kelumpuhan dan tersangka kematian pada wanita. Wanita yang tak tertahankan itu menampar masa lalu. Pria di tengah. Dia langsung meminta dekan untuk membuka penilaian mental untuk wanita itu. Wanita itu lari dengan marah. Dia tidak berharap untuk menikah selama bertahun-tahun. Suami sangat tidak tahu malu. Dia baru saja pergi. Pria itu mengikuti. Dua orang, kamu mengejarku. Segera pria itu menyusul wanita itu. Dia baru saja memarahi wanita. Dia hendak keluar dari mobil dan menghentikan wanita itu. Tendangan akselerator membanting setir. Perlahan menabrak pria itu. Pria itu memarahi istrinya. Akibatnya, wanita itu menendang pedal gas dan membanting setir. Pukul dia. Sementara sang suami masih shock. Wanita pergi. Dia pergi ke sekolah anaknya. Masuk langsung ke ruang kelas tempat kelas diajarkan. Ketika pria bergegas ke sekolah, kata guru anak itu dijemput oleh ibunya. Wanita berlari liar. Anak ketakutan di dalam mobil. Putranya bertanya kemana dia pergi. Wanita itu sedang terburu-buru dan tidak mengatakan apa-apa. Anak beruang menawarkan untuk menelepon ayah. Terlepas dari kehidupan mereka, ambil saja telepon dari ibu yang mengemudi. Untuk keselamatan hidup, wanita membuang telepon. Wanita itu membawa putranya ke tepi sungai yang terpencil. Beritahu anakku dengan sungguh-sungguh, ayah telah mengkhianati kita. Kamu akan tinggal bersama ibumu mulai sekarang. Tapi anak bodoh itu berkata, ayah baru saja mengkhianati ibu. Tidak mengkhianati saya. Saya juga mengeluh bahwa ibu saya hanya tahu cara bekerja. Dan memohon ibuku untuk tidak menceraikan. Dia ingin tinggal bersama ayahnya. Aku akan pergi mencari ayahku. Wanita memegang putra. Dia menjadi emosional. Dia berteriak pada putranya, meminta anakku untuk memilih tinggal bersamanya. Putra mundur selangkah demi selangkah ke tepi tebing. Suami kesal karena memotong
memotong petunjuk putranya. Wanita itu bernama. Dia memberitahu pria itu bahwa dia telah kembali ke rumah. Suami bergegas pulang. Temukan putra Anda segera setelah Anda masuk. Tapi tidak ada tanda-tanda anaknya. Wanita mengatakan kepadanya bahwa putranya telah meninggal. Kemudian wanita itu mengambil kata dan kemudian suaminya. Saya belajar trik ini dari suami saya. Pria itu kemudian menjambak rambut wanita itu. Tanya dia kenapa. Wanita itu berkata untuk membalas dendam padamu, untuk mengirimmu ke neraka. Pria itu telah kehilangan akal sehatnya. Dia meraih leher wanita itu dengan keras, berbalik dan lempar wanita itu ke TV. Wanita menabrak lemari TV dan jatuh ke tanah. Kemudian pintu terbuka. Anak laki-laki masuk. Dia melihat ibunya pingsan di tanah dengan wajah haus darah. Semua orang tercengang. Pria melihat putranya hidup, sering mengatakan satu nafas. Dia ingin dekat dengan anaknya, tapi putranya terus mundur. Dia memberitahu pria itu mulai sekarang, kamu bukan ayahku lagi. Melihat istri memegang tangan putranya, pria itu tiba-tiba mengerti bahwa ini juga rencana istrinya. Seminggu kemudian, wanita meletakkan stempelnya, mengakhiri pernikahan. Pengacara mengucapkan selamat kepada wanita karena mendapatkan semua yang dia inginkan. Juga diterapkan ke pengadilan untuk perintah no kontak. Pria tidak akan diizinkan menyentuh putra mereka selama 2 tahun. Pria bajingan ini akhirnya kehilangan segalanya. Namun, saat ini, putri presiden berlutut di depan ayahnya. Sebenarnya memohon untuk pria itu. Pada hari ini, seorang wanita dan putranya sedang duduk di jalan dan beristirahat. Saya kebetulan melihat keluarga seorang pria bersiap-siap untuk mengemudi, meninggalkan kota. Anak sudah di depan mata. Pria hanya bisa melihat dari kejauhan. Wanita itu menatap putranya dan tersenyum lega. Tapi yang dia tidak tahu adalah, bajingan ini akan segera kembali dan berurusan dengan wanita ini sangat licik. Tidak hanya datang ke pintu untuk merobek bajingan dan bajingan, dia bahkan mendapat hak asuh atas putranya dan berhasil membiarkan suaminya keluar rumah. Dalam 2 tahun terakhir, dengan kepergian mantan suamiku, dia dan putranya akhirnya menjalani kehidupan normal. Hari ini wanita itu menerima undangan. Di dalamnya ada foto grup keluarga mantan suami. Mereka juga memiliki seorang putri yang cantik. Ternyata putri presiden berlutut dan memohon pada ayahnya. Tolong orang, mengandalkan sumber keuangan keluarga ketua. Pria telah makmur dalam 2 tahun terakhir. Pulang sekarang, dan mengadakan pesta besar. Seorang wanita tahu bahwa 9 dari 10 itu untuk dirinya sendiri. Pertama, dia mengungkap perilaku memalukan putri presiden. Merusak reputasi keluarga ketua yang kuat. Memaksa mereka meninggalkan kota. Melihat foto keluarga 3 ini, wanita tahu pertarungan besar akan terjadi lagi. Sisi lain, putri presiden berdiri di depan rumahnya yang mewah. Lihat ke bawah. Pekerja di bawah membawa barang-barang. Dia akan mengadakan perjamuan besar. Undang selebriti lokal dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Dia akan mengumumkan kembalinya mereka kepada semua orang. Anak yang baru saja selesai sekolah. Saya melihat ayah saya belum melihat dalam 2 tahun. Jemput aku dengan mobil mewah. Para siswa sedang berdiskusi. Katakanlah sutradara terkenal ini adalah ayahmu. Mereka semua melemparkan pandangan iri. Seorang pria membawa putranya untuk makan malam di restoran mewah-mewah. Dia juga membawakan anaknya hadiah yang dia suka. Ayah dan anak, yang sudah lama tidak bertemu, rukun. Pada saat ini wanita tersebut berpartisipasi dalam kegiatan rumah sakit. Dan istri presiden mengirim undangan ke jamuan makan. Semua orang menyanjung, puji menantunya karena menjanjikan. Saat istri presiden memegang undangan, langkah demi langkah menuju seorang wanita. Semua orang terkejut. Lagi pula, ada wanita. Siapa yang tidak tahu keluhan dan keterikatan mereka sebelumnya? Dao sedang menunggu untuk melihat lelucon wanita. Wanita yang tak terhindarkan itu mengangguk dengan sopan. Pada saat ini, istri presiden menunjukkan tatapan menghina, menggosok bahu dengan seorang wanita. Semua orang melihat bahwa wanita itu tidak mendapatkan undangan. Mereka semua menertawakannya. Wanita mendapat telepon dari guru setelah kembali ke rumah. Katanya anaknya gak sekolah. Terburu-buru, dia menyetir untuk menemukan putranya. Tapi saya bertemu mobil mantan suami saya di persimpangan. Anak sedang duduk di mobilnya. Kemudian anak saya turun dari mobil dan berjalan pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita bertanya kepada mantan suaminya apa yang ingin dia lakukan, dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu kehidupan ibu dan anak mereka. Pria secara alami tidak setuju. Keduanya putus. Mengobrol setelah makan malam. Anaknya berinisiatif memberitahu ibunya. Dia tidak akan pergi ke pesta di rumah ayah. Wanita itu sangat lega mendengar putranya mengatakan ini. Beberapa hari kemudian, jamuan makan di rumah mantan suami sukses digelar. Tamu tiba. Rekan rumah sakit misterius setelah pulang kerja. Sepertinya dia sengaja menghindarinya hari ini. Ini bukan kencan, ini reuni kelas. Wanita memanggil putra. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia pergi ke rumah teman sekelasnya dan akan pulang terlambat. Wanita harus makan apapun yang mereka mau. Kemudian dia mendapat pesan teks. Di dalamnya ada foto grup mantan suami dan anak di jamuan makan. Pria ini mengandalkan mahar ayah mertuanya, orang yang bercampur dengan orang seperti anjing. Baru saja kembali dan mengadakan perjamuan besar, mengumumkan comeback-nya. Semua orang memakai topeng kemunafikan di pertemuan itu, berbicara kesopanan yang menyanjung. Tampaknya telah melupakan hal-hal memalukan yang dilakukan keluarga pria itu sebelumnya. Seorang pria membawa putranya mengunjungi vilanya, dan menunjuk ke kamar kosong dan memberitahu anak saya. Katanya itu kamarnya. Anak terkejut. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa kamu dapat pindah kapan saja. Juga membuat berbagai janji. Saya tidak tahu kapan ibu tiri sudah berdiri di pintu. Dia
memanggil pria itu ke samping. Ini menanyakan mengapa pria itu tidak membicarakannya dengannya. Buat keputusanmu sendiri. Pada titik ini dia sangat kesal. Tertawa di bawah. Ada senyum di wajah semua orang. Sahabat terbaik yang mengatakan di depan seorang wanita bahwa dia tidak akan datang. Kolega, tetangga, termasuk putra wanita itu, ada di antara mereka. Tepat ketika semua orang kecanduan pesta, wanita mendorong pintu masuk. Sesaat seluruh ruangan menjadi hening. Wanita menyapu. Lihatlah orang-orang palsu ini. Kemudian mantan suaminya turun. Dia mempertanyakan mengapa wanita itu ada di sini, dan menyuruh wanita itu untuk segera pergi. Wanita itu memberitahunya siapa yang langka. Dia baru saja datang untuk menjemput putranya. Pria itu mengatakan perjamuan sudah berakhir. Dia akan mengirim putranya kembali. Wanita secara alami tidak setuju. Saat itu, putri presiden datang. Katanya pada wanita itu, hanya orang yang diundang yang bisa masuk ke sini. Wanita itu dengan agresif mengeluarkan kartu undangan dari tasnya. Saya melihat mantan suami saya dan mengatakan bahwa Anda tidak mengirimkannya kepada saya. Siapa itu? Putri presiden menoleh untuk melihat suaminya. Mukanya hijau. Pria itu menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Wanita tidak peduli tentang mereka. Lempar kartu undangan ke putri presiden. Saya pergi ke lantai atas kamar demi kamar untuk menemukan anak saya. Wanita itu tercengang ketika dia datang ke kamar tidur utama. Tata letak seluruh ruangan. Dari foto pernikahan hingga gaya piyama. Barang-barang di kamar mandi. Itu sama dengan kamarmu sendiri. Wanita luar biasa. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan mantan suaminya. Saya tidak menemukan anak saya di lantai atas. Wanita turun ke bawah. Pada saat ini, mantan suaminya sedang memberikan pidato di jamuan makan. Berbicara dengan istrinya, sama seperti dulu. Keluarga terlihat sangat hangat. Wanita terlihat sedih. Seharusnya itu miliknya. Tepat saat dia akan pergi, putri presiden menghentikannya. Tanpa malu-malu mengatakan bahwa saya berharap wanita dapat memberkati mereka. Wanita tidak berbicara. Berjalan pergi dalam tampilan penuh. Setelah keluar, wanita itu melihat putra yang tidak memuaskan. Bahkan, putranya melihatnya begitu dia datang. Sembunyikan saja. Wanita itu memanggilnya kembali. Ini adalah musik yang diputar di ruang perjamuan. Itu lagu saat wanita itu menikah. Dia merasakan sakit kepala yang membelah seketika. Semua pengaturan mantan suami dirancang untuk mempermalukannya. Dan